Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Mr. Herian. So, welcome back to Learning English with Mr. Yang. Well, students, in the previous meeting, we have all already learned about two topics. The first topic is about school subject, and the second one is about classroom subjects. And these topics are very simple topics, aren't they? Ya, topik kemarin itu sangat mudah because you need only to mention the objects that you always find that maybe when you come to your classroom. And then in the previous meeting, you need only to mention the school subjects that you always learn. Maybe when you were the sixth grader, or when you are the students of Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta in the first semester. So it is very simple, I think, and I hope that it is easy for you as well. And students, today there will be something new for you. Akan ada sesuatu yang baru buat kalian. Materi kali ini mungkin sedikit challenging. It is more challenges than the before topics. Karena kali ini mungkin materinya I don't know whether you have ever got this topic when you were the sixth grader or not. Makanya saya bilang it will be more challenging for you. Karena pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama, because in this meeting we are going to learn one topic, namely simple present continuous tense. Okay, simple present continuous tense. Nah, seperti apa simple present continuous tense itu? Sebelumnya Saudara akan sampaikan bahwa pembelajaran hari ini bertujuan agar nanti kalian bisa membentuk atau membuat kalimat dalam pola simple present continuous tense, kemudian mengetahui sebenarnya apa sih fungsi dari simple present continuous tense ini dan kapan tenses ini digunakan oleh kita ketika kita speaking in English. So just please be ready, I'll be back. Tetap bersama Learning English with Mr. Yan. Stay tuned. Ini adalah salah satu tenses yang akan kalian pelajari khususnya di kelas 1 dari sekian tenses yang harus dipelajari nanti selama kalian belajar di sanawiyah. So there are some tenses that you will learn, but in the first grade, on the 7th grade, you will learn two tenses. The first tense is simple present tense, something that you have learned in the first semester. And then in the second semester, you will learn about simple present continuous tense. Jadi beda ya, simple present tense dan simple present continuous tense. Ada kata continuous di sana yang membedakan. Nah, before we're going to learn about simple present continuous tense, pertanyaannya selalu sama. Sudah pernah dengar apa itu simple present continuous tense? Nah, simple present continuous tense ini ketika kita pelajari, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, you will learn about what is the function of simple present continuous tense. Jadi kapan kalian menggunakan simple present continuous tense? When you want to speak in English or when you want to write in English. Jadi ketika kita mau menceritakan sesuatu, kita perlu tahu nih, kita menggunakan tenses ini atau bukan, atau simple present continuous tense atau bukan. Nah, kemudian yang kedua, how to construct the sentence. Bagaimana cara mengconstruct. Construct itu bahasa sederhananya adalah menyusun ya. Bagaimana cara menyusun kalimat dalam menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan pola present continuous tense. So when you want to speak in English or write in English by using present continuous tense, you need to know how to construct the sentence by using the simple present continuous form atau pattern. Nah, ini menjadi penting. Pertanyaannya harus jawab dulu. Sudah pernah dengar apa itu simple present continuous tense? Kalau simple present tense itu kan sudah kita pelajari semester 1. Nah, ini simple present continuous tense. Sesuatu yang baru. Present continuous tense adalah sebuah tenses yang digunakan ketika adik-adik ingin menceritakan sesuatu yang sedang dilakukan. Nah, ini poinnya.
Jadi ini digunakan ketika adik-adik ingin menceritakan sesuatu, when you want to tell something that you are doing, yang sedang kalian lakukan, atau to tell something that is happening, atau yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan atau sedang terjadi. Ini bedanya dengan simple present tense. Kalau simple present tense tanpa continuous ya, simple present tense kemarin kita sudah jelaskan, ini digunakan untuk menceritakan peristiwa yang menjadi kebiasaan, to tell our habitual activity. Itu. Kemudian kalau present continuous tense digunakan untuk telling something that is happening atau that you are doing, yang sedang kalian lakukan atau yang sedang terjadi. That's the point. Nah, mudah-mudahan nanti ketika penjelasan lebih lanjut tentang simple present continuous tense, kalian akan lebih mudah memahami, karena ini materinya juga simple, sangat simple. Ya, nah, something that you need to understand after you know the function of simple present continuous tense is how to construct the sentence by using simple present continuous tense pattern. Jadi setelah kalian tahu tadi fungsi dari present continuous tense yang tadi untuk menceritakan sesuatu yang sedang kita lakukan, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun kalimat menggunakan pola simple present continuous tense ini. Sangat mudah sebenarnya. Kita mulai ya. Ketika adik ingin menuliskan kalimat menggunakan simple present continuous tense, yang perlu kita tulis pertama adalah, untuk kalimat positif tentu saja, subject. Ya, saya tulis S di sini atau subject. Kemudian setelah subject harus diikuti dengan to be. Nah, ini diikuti dengan to be. Karena kita belajar present continuous tense, ya ada kata present di sana, maka to be yang digunakan adalah to be present. Ada is, ada am, ada are. Setelah subject kemudian to be, ini perlu kita ikuti dengan verb ing. Nah, ini yang membedakan dengan tenses-tenses yang mungkin sudah kalian pelajari. Kemarin kita belajar present tense menggunakan verb 1. Ini kita present continuous tense menggunakan verb ing dengan didahului to be tadi ya, ada is, am, are, tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah is. Kalau subjeknya I, maka special itu am. Kalau subjeknya they, we, and you, maka to be-nya adalah are. Kemudian diikuti dengan verb ing. Nah, contohnya kita langsung aja ke contoh agar kalian lebih mudah memahami. Contohnya adalah misal kalian akan membuat satu kalimat ingin menyampaikan aku lagi makan nih. Nah, aku lagi makan nih. Aku lagi makan. Atau kalau bahasa formalnya kan saya sedang makan. Artinya ini sesuatu yang sedang kita lakukan. Nah, karena ini sesuatu yang sedang kita lakukan, maka kita perlu menggunakan pola simple present continuous tense. Kita coba praktekkan ya. Saya sedang makan atau aku lagi makan nih ya. Saya sedang makan. Saya, kita awali dengan subjek saya. Apa bahasa Inggris dari saya? It's very easy. I. Ini sebagai subjek. Kemudian setelah subjek diikuti dengan to be. To be dari I adalah am. Setelah ketemu subjek dan to be-nya, maka kita perlu tentukan verb ing-nya. Makan. Makan kalau dalam bahasa Inggris adalah eat. Ya, eat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakannya adalah verb ing, bukan verb 1. Maka kata eat ini, kata kerja eat ini perlu ditambah dengan ing sehingga menjadi eating. So, the English of saya sedang makan adalah I am eating. Subject I, am to be, verb ing, eating. I am eating. Saya sedang makan. That's very simple. Bagaimana kalau kita akan membuat sebuah kalimat atau menyampaikan dia sedang menulis. Dia sedang menulis. Nah, bagaimana itu? Dia, kita anggap saja dianya adalah he ya, laki-laki. Dia sedang menulis. Kita awali dengan subjek dia, bahasa Inggrisnya apa? Ya, he. Subjeknya he. Kemudian setelah subjek diikuti dengan apa? To be. What is the to be of he? Apa to be dari he?
karena dia singular, maka is. Oke, kita sudah ketemu he is. He subject, to be, is. Diikuti dengan verb ing. Tadi kita akan membuat sebuah kalimat dia sedang menulis. Menulis bahasa Inggrisnya adalah write. Karena kita perlu menggunakan verb ing, maka writing. So the English of dia sedang menulis adalah he is writing. That's very simple. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Setelah kalian paham, maka ada satu yang akan menjadi pertanyaan Ustadz Herian. Kalau tadi kita membuat kalimat positif, ya, subject, to be, verb ing. How if we want to make a sentence in a negative form and interrogative form? Bagaimana cara kita membuat kalimat negatif dan pertanyaan menggunakan pola present continuous tense? That is becoming your homework. Itu akan menjadi PR kalian yang akan kita bahas nanti ketika next week in next meeting we will have conference meeting. Karena besok adalah minggu ketiga, kita akan punya conference meeting melalui Zoom, maka akan kita bahas di sana. So please write the answer on your book tentang bagaimana cara kita membuat kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan present continuous tense. Tulis di buku, kemudian on the next conference meeting kita akan coba discuss. So that's all for our meeting today. I really hope that you understand what we are talking about. If you have any question, jangan ragu, feel free to contact me through my WhatsApp number 089768055794. Silahkan tanyakan if you have the problem with this topic. So don't worry, just feel free to contact me. Thank you so much for today, and then let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time on the conference meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.